就把你们吓傻了。1个亿，几乎不可灼烧一样。金身种子，中期巅峰了。 Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, orang-orang kota dinasti Wei pergi ke pavilion Chen di pemukiman kumuh karena semua toko obat di kekaisaran sudah berpindah dan bergabung dengan pavilion Chen. Sesampainya di sana, orang-orang pun sangat terkejut melihat pavilion Chen yang begitu mewah dan megah. Mereka semua pun berbondong-bondong masuk untuk berbelanja. Pelayannya juga menjelaskan bagi para praktisi yang berbelanja lebih dari 10 keping batu sejati kelas menengah, maka dapat mendaftar sebagai anggota pavilion Chen. Dan jika sudah menjadi anggota, maka pavilion Chen akan memberikan diskon 20%. Para praktisi di sana pun langsung ingin menjadi anggota dari pavilion Chen. Lalu pelayannya juga menjelaskan bagi yang sudah berbelanja dapat pergi ke ruang tamu untuk menikmati makanan dan beristirahat. Selain ruang tamu, pavilion Chen juga menyediakan restoran dan penginapan. Juga berbagai toko perhiasan dan pakaian. Pavilion Chen juga menyediakan pusat pelatihan di lantai paling atas. Selama pelanggan meningkatkan keanggotaannya, maka bisa pergi untuk berlatih. Di malam harinya, ketiga ketua utama pun menemui Qin Chen. Ia mengatakan kalau ia sangat senang dengan pavilion barunya. Karena menurutnya, semuanya berhasil berjalan dengan sangat mulus. Lalu Ketua Zuo menjelaskan kepada Qin Chen kalau total hasil penjualan pavilion hari ini adalah 7,7 batu sejati kelas menengah. Dan keuntungan bersihnya sampai 2 juta. Terlebih lagi, pada pembukaan hari pertama, pengunjungnya mencapai 600.000 orang. Lalu Ketua Zuo berkata kalau pavilionnya telah menghabiskan uang modal sampai 1 juta. Tapi ternyata dalam 1 hari sudah balik modal. Qin Chen mengatakan keuntungannya mungkin akan membuat para tetua bodoh. Dan itu baru permulaannya saja. Qin Chen akan menetapkan tujuan kecil. Ia mengatakan kalau pendapatan tahun ini akan mencapai 100 juta. Seketika para tetua pun sangat terkejut mendengarnya. 100万中品真实啊！ 赚他1个亿！ Di keesokan harinya, para bangsawan kekaisaran pun berbondong-bondong datang ke pavilion Chen. Mereka menanyakan apakah masih ada toko yang disewakan di pavilion Chen-nya. Mereka pun berebut untuk mendapatkannya. Lalu Tetua Zuo mengatakan kepada semuanya untuk tenang, karena di pavilionnya masih banyak toko yang kosong. Tapi ia menjelaskan bagi yang ingin bergabung harus mengikuti persyaratan pavilion Chen-nya. Selain menyewa, pavilion Chen akan memotong 20% omset penyewa toko. Mereka seketika pun terkejut karena menurutnya itu jelas pemerasan. Tetua Zuo dengan santainya mengatakan itu juga kalau setuju. Kalau tidak, juga tidak masalah baginya. Ia juga mengatakan jika semuanya menjelekkan pavilion Chen-nya, saat datang kembali harganya tidak akan sama seperti hari ini juga. Lalu mereka pun memilih menyewa toko karena perdagangan saat ini sedang ramai. Di sisi lain dari keluarga Leng, leluhur keluarga Wu menjelaskan setelah pembukaan pavilion Chen, beberapa bisnisnya semakin terpuruk dan tidak memenuhi kebutuhan. Lalu mereka meminta pendapat kepada leluhur Leng. Leluhur keluarga Leng pun mengatakan kalau ia telah menyelidiki dan pavilion Chen adalah milik Lord Qin Chen. Dan Qin Chen sudah lama berada di pavilion Pil. Jika ingin membunuh Qin Chen hampir tidak mungkin bisa. Kepala keluarga Leng pun tahu kalau Qin Chen hanya dari 5 kerajaan. Dan ia mungkin bisa mengirim seseorang untuk menjatuhkan orang-orangnya. Ketua Sekte Wuji mengatakan kalau wilayah 5 kerajaan dilindungi oleh hukum kontinental. Dan itu tidak mudah untuk ditangani. Namun kepala keluarga Leng mengatakan kalau itu mudah ditangani. Ia bisa membiarkan Sekte Lucian dan Lembah Elang Langit untuk melakukannya.
Dan mereka juga memiliki kebencian mendalam dengan Qin Chen. Bahkan jika ketahuan, juga ada alasan. Di sisi lain, Qin Chen memimpin Hainu dan teman-temannya untuk berkultivasi. Kultivasi mereka telah diperkuat secara menyeluruh, dan sudah saatnya mereka menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Qin Chen menggunakan pil tingkat atas, yaitu pil Raja Darah Naga Raja kelas 7-nya untuk memadatkan kultivasi mereka. Mereka semua pun merasakan tubuhnya seperti dibakar api. Lalu Qin Chen langsung bertindak dan melihat dengan kekuatannya. Ternyata mereka bertiga terdapat kekuatan benih roh. Qin Chen tidak tahu kenapa kekuatan benih roh mengalami beberapa keanehan. Seketika benih roh tersebut pun menghilang begitu saja. Dan kemungkinan benih roh itu bukan benda mati. Karena dalam waktu 1 bulan, benih roh tersebut sangat meningkatkan bakat Nona Xiansu dan yang lainnya. Dan Qin Chen belum tahu sebenarnya benih roh itu. Tak butuh waktu yang lama mereka pun menerobos ranah secara bersamaan. Seketika, Qin Chen sangat terkejut melihat Nona Xiansu menerobos ranah dan mempunyai niat pedang penembus dinding. Dan itu adalah ranah kehendak niat pedang. Nona Xiansu berkata kalau dirinya telah menerobos ke puncak tahap menengah tingkat 6. Wan Xinming juga berhasil menerobos ke tahap menengah tingkat 6. Hainu juga menerobos puncak tingkat 6. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau pil Raja Darah Naga adalah pil Raja kelas 7. Dan sudah sangat normal dapat meningkatkan kultivasi begitu banyak. Qin Chen juga memberikan misi kepada Hainu. Qin Chen meminta Hainu untuk segera pergi ke wilayah 5 kerajaan bersama Xiansu dan yang lainnya untuk melindungi mereka sementara waktu. Nona Xiansu berkata kepada Qin Chen apakah keluarga Leng akan mengambil tindakan kepada 5 kerajaannya. Lalu Qin Chen mengatakan kalau masalah tersebut tidak bisa dihindari. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,